Om Swastiastu. Yang kami sucikan Romo Pinandita Sutoyo, yang terhormat Bapak Ketua SDAD Klaten Jawa Tengah, Bapak Ibu dosen serta tenaga pendidikan yang saya hormati, serta adik-adik semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji Angayu Bagya ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diperkenalkan berkumpul di Pura Widya Dharma untuk mengikuti upacara piodalan ketiga Pura Widya Dharma SDAD Klaten Jawa Tengah. Di sini saya diberi tugas untuk menyampaikan Dharma Wacana terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita mengikuti upacara piodalan ketiga Pura Widya Dharma. Piodalan merupakan peringatan terhadap hari jadi sebuah tempat suci, yaitu pura itu sendiri. Jadi di sini penghitungan piodalan itu bukan berdasarkan pada hitungan Masehi, tetapi berdasarkan hitungan Sasih atau perhitungan dalam hitungan Jawa. Kemudian piodalan ini dihitung, yaitu mulai dari melaspas sebuah tempat suci atau pura. Jadi bukan dihitung dari Padmasana itu didirikan. Karena apa? Banyak sekali pura-pura yang ada di Jawa Tengah khususnya, itu ada yang sudah dibangun beberapa tahun tetapi belum dimelaspas, sehingga tidak diadakan upacara piodalan. Kemudian setelah melaspas pertama itu nanti pada tahun berikutnya akan diadakan upacara piodalan yang pertama. Jadi upacara piodalan ini pada intinya bahwa kita memperingati hari jadi pura yang ada di SDAD Klaten. Yang maknanya bahwa di sini kita membayar hutang-hutang kita kepada Sang Hyang Widiwasa dan juga segala manifestasinya yang dilinggikan di Pura Widya Dharma ini. Jadi kita pada kesempatan siang hari ini kita membayar semua hutang-hutang kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa serta beberapa manifestasinya yang dilinggikan di Pura Widya Dharma. Di situ ada Padmasana, kemudian ada 2 pelinggih, ada Saraswati dan ada patung Semar. Itu semua dilinggihkan oleh Romo Mangku. Di situ kita membayar hutang pada beliau-beliau yang dilinggihkan di pura tersebut. Nah, di sini sesuai dengan ajaran agama Hindu, kita akan mengenal dengan adanya pancayatnya. Seperti yang pada siang hari ini kita mengikuti salah satunya yaitu upacara Dewayatnya, persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, yatnya itu sendiri harus kita lakukan secara tulus ikhlas dengan apa yang kita miliki. Nah, dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 33 disebutkan bahwa persembahan ilmu pengetahuan itu lebih mulia dibandingkan persembahan dari material. Lalu apakah persembahan material itu tidak mulia? Ya pasti mulia, karena semua itu harus didasarkan pada keikhlasan pada diri kita masing-masing. Nah, ada sebuah cerita yang sedikit saya sampaikan, dan mungkin dari cerita itu nanti kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang ada. Saya pernah membaca buku cerita agama Hindu SD kalau tidak salah. Tetapi di dalam cerita itu mengandung makna yang sangat dalam. Diceritakanlah bahwa di sebuah desa itu hidup sebuah keluarga yang isinya adalah seorang ayah, ibu, dan seorang anak wanita. Nah, saking cintanya terhadap anaknya, sang bapak tadi membuat sebuah boneka dari kayu. Nah, setiap hari gadis kecil itu selalu bermain dengan boneka kayu yang dibuat oleh ayahnya. Pada suatu saat, di desa itu mengalami
bencana, kekurangan pangan, banyak yang mati, banyak yang sakit. Kalau di bahasa Jawanya disebut pagebluk. Jadi bencana yang sangat berkepanjangan. Nah, kemudian dari situlah tokoh-tokoh desa, tokoh-tokoh agama di situ semua berkumpul, kemudian mencari solusi dengan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh spiritual. Yang mana pada intinya bahwa bencana di desa itu akan hilang dan masyarakatnya akan kembali normal seperti biasanya apabila salah satu warganya bersedia mengorbankan apa yang dia miliki secara tulus ikhlas dengan membakarnya di atas gunung tersebut. Singkat cerita, para warga pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian melihat-lihat barang-barang yang dia cintai. Ada yang perhiasannya, oh tidak, saya tidak akan membakar ini karena ini adalah warisan dari orang tua saya. Ada lagi yang membawa peti yang berisi uang, kemudian dia juga tidak, saya tidak akan mengorbankan, biarkan orang lain yang mengorbankan. Nah, karena lama kekeringan dan kelaparan, ayah dan ibu dari anak tersebut meninggal. Sehingga dia tinggal sebatang kara di gubuknya. Setelah mendengar berita dari sesepuh desa bahwa siapa yang mau mengorbankan dengan tulus ikhlas apa yang ia cintai, maka sang gadis itu berpikir bahwa ketika saya di sini selamanya, orang tua saya sudah tidak ada dan saya pun juga akan mati di sini. Kemudian dengan berjalan kaki, gadis kecil itu naik ke puncak gunung dengan menggendong boneka yang dia miliki tadi. Nah, kemudian sampai di puncak gunung, dia mengumpulkan ranting-ranting dan daun-daun yang ada di sekitarnya. Kemudian dia membuat api unggun di situ. Gadis kecil itu bersimpuh di hadapan api yang sudah menyala dan berkata, "Ida Sang Hyang Widiwasa, saya tidak bisa mempersembahkan apapun yang saya miliki. Saya hanya memiliki sebuah boneka ini peninggalan dari orang tua saya. Boneka ini sangat saya cintai dan saya korbankan untuk kesejahteraan warga di desa hamba." Setelah itu, gadis kecil itu memeluk terakhir kali boneka yang dia miliki. Kemudian sambil menangis, boneka itu dimasukkan ke dalam api yang sudah menyala tadi. Karena kelaparan, gadis itu akhirnya pingsan di hadapan api tersebut. Nah, kemudian setelah beberapa saat kemudian, gadis kecil itu terbangun oleh rintik-rintik hujan yang jatuh pada desa tersebut. Dan akhirnya hujan telah tiba. Akhirnya kekeringan sudah selesai karena hujan telah tiba. Semua warga desa tersebut sangat heran. Siapa yang berani mengorbankan barang yang dia miliki untuk dibakar di puncak gunung. Akhirnya para tokoh-tokoh desa semua berjalan ke puncak gunung. Dan diketahui di situ bahwa seorang gadis kecil itu tadi masih menangis di hadapan api tersebut. Menangisnya itu bukan berarti karena dia kehilangan bonekanya, tetapi menangisnya itu karena dia merasa terharu. Ternyata Sang Hyang Widiwasa itu istilahnya mau menerima persembahan yang tidak seberapa nilainya, tetapi dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas, sehingga apa yang diinginkan umatnya itu tercapai. Akhirnya para warga tersebut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap gadis kecil itu. Karena gadis kecil itu tadi sudah yatim piatu, tidak punya orang tua, akhirnya kepala desa itu mengangkat dia menjadi anak angkatnya. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita mempersembahkan apa kepada Sang Hyang Widiwasa itu bukan dinilai dari besar berharganya barang-barang yang kita berikan, tetapi berdasarkan rasa tulus ikhlas yang kita
yang ada pada diri kita masing-masing. Sehingga pada kesempatan ini kami mengajak pada rekan-rekan semua dan saya juga mengajak pada diri saya sendiri, bagaimana keikhlasan kita untuk melakukan peribadatan, melakukan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa itu menjadi dasar utama kita menjalani hidup beragama. Saya pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ketika surga masih menjadi tujuan orang berbuat baik, di situ belum ada rasa keikhlasan. Mungkin adik-adik pernah mendengar juga orang yang bilang bahwa saya tak ibadah, tak berbuat baik supaya masuk surga. Itu salah. Karena apa? Itu masih kita berbuat baik masih mempunyai keinginan bahwa kita ingin masuk surga. Nah, hal semacam itu mungkin harus kita jauhkan daripada diri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu murni berdasarkan keikhlasan pada diri kita menjalani hidup di dunia. Nah, adik-adik yang kami banggakan, tentu saja kami selalu mengajak pada adik-adik semua yang masih dalam tataran mengikuti pendidikan, kami harapkan untuk selalu mengikuti semua apa yang menjadi kewajiban di sekolah. Nah, adik-adik semua yang saya banggakan, mari pada kesempatan siang hari ini kita selalu ingat pada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan melakukan berbagai macam persembahan. Persembahan itu tidak harus berupa materi, tapi bisa berwujud pikiran yang kita tujukan pada hal-hal yang kebaikan. Sehingga melalui kegiatan Piyodhalan Pura Widyadharma ini, semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, dan diberikan anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi bersama-sama. Om Santi, Santi, Santi. Om.